Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Aflio Kurnia Dinata. Pada video pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan kembali mengenai novel sejarah yang berjudul Max Havelaar, karya dari Multatuli. Novel Max Havelaar merupakan karya fiksi sejarah karya Edward Dowes Dekker atau Multatuli, nama samarannya yang digunakan untuk menulis novel tersebut. Novel ini merupakan bentuk kritik terhadap penyelewengan yang terjadi di daerah Lebak selama masa pemerintahan kolonial Belanda. Adapun tokoh-tokoh yang terlibat dalam novel ini meliputi Max Havelaar yang berperan sebagai tokoh utama, Batavus Droogstoppel, seorang makelar kopi, Frits dan Stern yang merupakan pekerja dari Batavus, Shalman, teman Batavus, Verbrugghe sebagai teman dekat Max Havelaar yang merupakan asisten residen selama berada di Lebak, Adipati Lebak, dan juga seorang gubernur jenderal. Buku ini diawali dengan kisah seorang makelar kopi di Belanda yang bernama Batavus Droogstoppel. Dia memiliki firma bernama Les & Co yang terletak di Lauriergracht nomor 37, Amsterdam. Batavus diceritakan sebagai seorang yang berprinsip tinggi. Keluarganya juga seorang yang religius, sehingga dia kemudian dididik menjadi pendeta, meskipun Batavus akhirnya tidak menerima hal tersebut. Pada suatu malam, dia bertemu dengan kawan lama sekolahnya yang sempat menyelamatkan dia dari perkelahiannya dengan kelompok orang Yunani. Orang ini dia kenal sebagai Shalman, seorang yang hidupnya tidak terlalu terlihat makmur. Setelah pertemuannya itu, Shalman mengirimkan sebuah bungkusan ke firmanya. Bungkusan itu berisi naskah-naskah mengenai kopi. Shalman meminta bantuan Batavus untuk dapat menerbitkan naskah tersebut. Awalnya, Batavus menolak keras dan mendiamkan saja naskah itu. Dia berpendapat bahwa Shalman tidaklah setara dengannya, dan dengan keadaannya yang serba sulit, Shalman hanya akan menyusahkannya saja. Namun pada akhirnya, dia tertarik terhadap naskah tersebut karena isinya yang memang sangat menguntungkan bagi seorang makelar kopi sepertinya. Setelah berbagai pertimbangan, Batavus memutuskan untuk menerbitkan naskah tersebut menjadi sebuah buku. Awalnya, dia bekerja sama dengan pekerjanya, yaitu Frits dan Stern. Namun, banyak istilah asing yang tidak dipahaminya dan kedua pekerjanya, sehingga mau tidak mau dia memanggil Shalman untuk membantunya menyusun naskah-naskah itu. Naskah itu diantaranya memuat kisah seorang asisten residen Belanda yang bernama Max Havelaar di Lebak, Banten. Pada awalnya, Havelaar merupakan seorang residen di Padang, Sumatera Barat. Akan tetapi, dia dipindah tugaskan ke Lebak, Banten karena ia tidak sejalan dengan pemerintahan. Singkat cerita, dikisahkan bahwa di Lebak ia diangkat menjadi asisten residen yang baru. Lebak sendiri dipimpin oleh seorang adipati yang sudah berumur dan juga dibantu oleh seorang kontelir atau pembantu asisten residen yang bernama Verbrugghe. Keadaan Lebak diceritakan cukup miskin. Lebak digambarkan dengan jalan yang rusak dan tidak seperti Pandeglang yang dinilai lebih baik kondisinya. Kedatangan asisten residen disambut oleh Adipati dan Verbrugghe. Asisten residen baru itu bernama Max Havelaar, yang juga dikenal karena tulisannya tentang pengalaman perjalanannya ke berbagai negara. Ia juga dikenal sebagai seorang yang ramah, bijak, dan berpengetahuan luas. Pada perkembangannya, Max Havelaar banyak berdiskusi dengan Verbrugghe mengenai keadaan Lebak. Dia menceritakan bahwa ada begitu banyak penyelewengan dan pemalsuan data di Padang yang kemudian Havelaar laporkan pada pemerintah pusat. Namun, laporannya tidak diterima dan dia dipindah tugaskan menjadi asisten residen di Lebak, Banten. Singkat cerita, selama ia menjabat di Lebak, ia kembali menemukan penyelewengan dan pemalsuan data-data administratif daerah Lebak. Di antaranya, sistem tanam paksa yang mengharuskan penanaman kopi padahal tanah di Lebak kurang cocok ditanami kopi. Havelaar mempertanyakan kebijakan pemerintah kolonial yang memaksakan komoditi tanaman yang nantinya juga tidak akan memberikan hasil maksimal dan malah merugikan. Selain itu,
Haveler juga prihatin akan kondisi masyarakat pribumi yang serba sulit. Haveler kemudian juga menemukan banyak laporan dan catatan palsu mengenai kondisi Jawa. Laporan-laporan itu menyatakan bahwa kondisi Jawa baik-baik saja, padahal masyarakat pribumi mengalami banyak penderitaan. Mereka menderita kelaparan dan krisis ekonomi akibat gagal panen. Dengan kondisi yang demikian, masyarakat pribumi masih harus membayar pajak kepada pejabat Eropa dan pejabat Bumi Putra. Bersama Verbrugge, Haveler juga menemukan data palsu mengenai keuangan Lebak yang tidak seperti kondisi aslinya. Tekad Haveler untuk menumpas penyelewengan di Lebak diperkuat dengan kesaksian diam-diam masyarakat yang menjadi korban pemerasan pejabat pribumi kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa rakyat telah sangat tersiksa dengan beban yang diberikan para pejabat, baik dari kalangan bangsa Eropa maupun pribumi sendiri, yakni adipati yang diduga juga bekerja sama dengan menantunya, seorang Demang di Parangkujang. Haveler kemudian mengirimkan laporan tentang tindakan adipati dan menantunya itu kepada Residen Banten. Dia menginginkan adanya penyelidikan lebih lanjut mengenai hal ini. Namun, Gubernur Jenderal menolak laporan tersebut. Besar kemungkinan Gubernur Jenderal telah dipengaruhi oleh Residen Banten yang bekerja sama dengan Adipati Lebak. Setelah penolakan tersebut, Haveler merasa bahwa usahanya untuk memberantas penyelewengan pemerintahan di Hindia Belanda tidak membuahkan hasil. Dia kemudian mengirim surat permohonan untuk dibebas tugaskan dari jabatannya yang kemudian disetujui oleh Gubernur Jenderal. Setelah dibebas tugaskan, ia kembali ke Eropa dan bertekad untuk mengungkap kekejaman yang ia saksikan di Lebak. Douwe Dekker mulai menulis artikel di perusahaan surat kabar di Brussel, Belgia. Namun, artikel yang ia tulis belum berhasil mendapatkan perhatian dari para pembaca. Barulah pada tahun 1860, tulisan yang terbit dalam bentuk novel satir anti-kolonialis yang berjudul Max Havelaar menjadi terkenal. Melalui Max Havelaar, Douwe Dekker membongkar praktik eksploitasi penguasa kolonial atas rakyat Indonesia dan menyerukan keadilan. Buku tersebut segera menimbulkan kegemparan di Belanda, bahkan terkenal di dunia internasional. Dari novel ini, kita dapat belajar bahwa sesama manusia haruslah saling menghargai. Kolonialisme di dunia ini tidak dibenarkan karena di dalamnya terdapat banyak kekerasan. Melalui novel ini, Douwe Dekker mengkritik pemerintah Belanda atas tindakan sewenang-wenangnya kepada rakyat Lebak. Demikianlah apa yang saya sampaikan mengenai novel sejarah yang berjudul Max Havelaar. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.